Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SDG Akademi Indonesia. Perkenalkan, saya Imanuddin dari SDG Akademi Indonesia. Sampah saat ini sudah menjadi masalah yang sangat kritis. Daerah manapun sampah selalu menjadi permasalahan dari volume maupun dampaknya terhadap alam dan iklim. Dan saat ini penanganan sampah umumnya hanya pilah-pilih dan akan menghasilkan resiko yang menimbulkan polusi udara dan bau. Saat ini saya sedang berada di Desa Rempoah, Kecamatan Baturatén, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, yang BUMDesnya sedang berinovasi menangani sampah organiknya dengan mesin pengurai yang dapat bekerja selama 24 jam setiap hari, namanya Maggot BSF. Seperti apa mesinnya? Mari kita ke lokasi. Selamat siang Pak Nana. Sebelum dimulai, maka saya perkenalkan dulu, ini adalah Pak Nana. Adalah beliau sebagai manajer unit pengelolaan dan pengolahan sampah untuk BUMDes Berkah Maju Bersama di Desa Rempoah. Maka saya persilakan Pak Nana untuk memberikan pengetahuannya bagaimana ini sampahnya banyak banget. Silakan Pak. Oke, ya, ini terima kasih atas waktunya. Jadi pengelolaan sampah di TPST 3R ini di bawah manajemen BUMDes Berkah Maju Bersama Desa Rempoah. Untuk pengelolaan sampah sendiri ini diawali dari pengambilan sampah di tingkat rumah tangga ya. Di samping itu kita juga menerima pelimpahan sampah dari desa lain yang sudah bekerjasama dengan kita. Nah, volume sampah yang masuk di TPST Rempoah ini ada rata-rata di angka 20 sampai 23 meter kubik Satu harinya. Terus kemudian dari sampah masuk itu kita lakukan pemilahan di awal untuk memisahkan antara organik dan anorganik. Ya. Untuk yang anorganik ini nantinya akan kita lakukan pemilahan lagi beberapa yang masuk ke spesifikasi sampah-sampah tertentu. Ya, ini Oke Pak Nana, sebelumnya ke sana saya ingin tahu ini sampahnya berasal dari rumah tangga atau campuran atau ada rumah sakit, ada pasar atau bagaimana? Ini jadi sampahnya banyak banget. Ya, ini sampahnya kita dari rumah tangga, kemudian kantor, kemudian sekolah, kemudian usaha. Ya. Oh, berarti ada sentra bisnis gitu ya, Iya, komersil. betul. Pasar ada gitu, Nah, pertokoan, kemudian juga warung makan. Terus pemerintahan makan. ada. Kalau dari pemerintahan rata-rata dari perkantoran dan sekolah. Oke, dilanjutkan. Terus kemudian dari proses pemilahan tadi ada anorganik dan organik. Untuk yang organik kita lakukan pengolahan tadi yang pertama bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku pakan maggot. Oh, makan maggot, berarti bisa digunakan gitu ya? Ya, bisa. Kita lakukan budidaya maggot ini sebagai salah satu pengurai ya sampah organik. Kemudian ada lagi dipakai untuk pupuk organik. Nah, hanya saja ini untuk yang pupuk organik kita membutuhkan waktu yang agak lama ya, sekitar 60 hari untuk menjadi siap pakai. Tapi kalau budidaya maggot ini bisa cepat ya. Oke. 1 hari bisa. Ini gini Pak Nana, ini kebetulan ini kami tetap tertarik gitu ya dari beberapa sumber bahwa di BUMDes Berkah Maju Bersama bahwa bisa menguraikan sampai ke zero waste khususnya untuk sampah organik. Nah, ini sebetulnya berapa persen hasil pemilahan nanti yang digunakan sebagai pakannya maggot gitu. Ya, nanti maggotnya tentunya kan harus tentunya kualitas yang bagus. Kalau mungkin untuk bisa lebih detail bisa dijelaskan secara simpel saja bagaimana prosesnya, nanti selanjutnya baru ke proses. Iya. Oke, untuk budidaya maggot kita menggunakan atau memanfaatkan sampah organik ya. Dari hasil pemilahan di konveyor kita kumpulkan untuk yang anorganik, kemudian kita lakukan pencacahan ya. Kita menggunakan bantuan mesin ya. Mesin pencacah dan pemilah ya. Nanti keluarnya ini ya, jadi keluarnya bubur ini, gitu. Ya. Ini bubur sampah yang nantinya dipakai sebagai pakan maggot ya. Jadi kalau dari volume sampah total yang masuk ke TPST Rempoah ini sekitar 22, untuk sampah ini setelah jadi bubur sampah ini itu di angka 2 meter kubik ya. Jadi ini kalau
ini besar sekali, ya besar sekali. Ya, jadi, kita usahakan untuk memanfaatkan budidaya maggot ini sebagai salah satu nilai dengan waktu yang cepat. Ya, soalnya kalau kita berapa di sini berapa hari? Kalau untuk maggot ini rata-rata kita di 7 hari itu sudah 7 hari sudah bisa panen. Ya, sudah bisa panen. Ya. Terima kasih Pak Nana. Ini adalah buburnya ya Pak ya, buburnya, bubur maggotnya. Ini tadi sudah hasil presan jadi seperti ini buburnya. Terus ini berarti udah siap saji untuk ditanami itu apa namanya maggotnya gitu. Maggot ya. Itu kalau masih ada kayak gitu ada klasifikasi itu gimana? Ya. Ini ya dengan bantuan mesin itu sudah hampir tinggal sekian persen saja lah untuk ada plastik ini. Ya, sedikit lah. Berarti nanti tinggal pemilahan manual lah ya. Betul. Jadi ketika Dela kasih pakan ke sana, ini untuk plastik kan tidak dimakan. Kemudian setelah biasanya 1 hari itu sudah bisa pisah. Ya. Loh, ini masih ada air-airnya kayak gini nanti di sini gimana? Betul. Ini memang ciri khas. Ternyata Zero Waste bisa diwujudkan dan bukan hanya cerita semata. Salah satunya dengan memanfaatkan maggot BSF untuk mengurai sampah organik. Maggot BSF bisa mengurai sampah 24 jam non-stop. Larva BSF juga bisa dijadikan alternatif sumber protein untuk pakan ternak, ayam, ikan, bebek, dan lain-lainnya. Penguraian sampah organik dengan maggot BSF dapat menghasilkan keuntungan ganda. 1. Mengurai sampah organik dengan cepat. 2. Hasil sisa pengolahan sampah jadi pupuk organik dengan kualitas prima. Saatnya kita melakukan langkah nyata menuju Indonesia bersih secara berkelanjutan. Salam 3R, reuse, reduce, dan recycle. Air bah kemana larinya? Seluruh rumah terlihat basah. Buang sampah pada tempatnya agar menjadi bersih senantiasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.